محمد بن عمر السقاف وعلمنا وأولياء هذه البلدة ومشيخ هذه الجهة وعلى ما علمه الله من كل نية صالحة جامعة لكل خيرات الدنيا وسعادات الآخرة بنية حصول الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح القلب والجسد والروح والتوبة النسوح وما علمه الله من كل نية صالحة جامعة لكل خيرات الدنيا وسعادة الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي. آمين. Alhamdulillah, hari ini persis di akhir Rabu atau akhir Rabu di hari Safarul Khair atau bulan Zafar yang biasa disebut dengan Rebu pungkasan, ya, Rebu terakhir. Kita bisa memulai lagi jalsah yang kedua pelajaran Alfiyatus Sirah al-Imam al-Iraqi. Pengumumannya jam 13.00, ya, dan ini kita mulai jam 14.23. Ya, namanya juga WIB, waktu insyaallah berubah, jadi tidak apa-apa. Tapi mudah-mudahan insyaallah untuk selanjutnya bisa tepat waktu, ya. Saya langsung saja, kita buka halaman 35 karena ini nanti masih ada pelajaran lain, yaitu praktek memandikan jenazah. Langsung halaman 35, zikru maulidihi wa irdha'ihi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa wulidan nabiyyu 'amal fili ay fi rabi'il awwalil fadili liyaumil itsnaini mubarakan ata li lailataini min rabi'in khalata. Wa wulidan nabiyyu, dan dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berarti naibul fa'ilnya wulida. Amal fili dzaraf, amal fili pada tahun fil, ai fi rabi'il awwalil fadili, ai yakni maksudnya di bulan Rabi'il Awal. Bulan Rabi' itu musim semi. Rabi' al-awwali yang pertama, al-fadili yang utama, karena ada Rabi'il Awal, ada Rabi'il Tsani. Tanggal berapa? Liyaumil itsnaini mubarakan ata, pada hari Senin. Liyaumil itsnaini, harinya hari Senin. Mubarakan ata, ay ata mubarakan, asli tarkibnya begitu. Ata di situ fa'ilnya yaumul itsnain, berarti yang mubarak itu yaumul itsnain. Liyaumil itsnaini, pada hari Senin. Ata mubarakan, aslinya begitu. Datang hari Senin mubarakan, dalam keadaan diberkahi. Hal itu, ya, mubarakan. Lilailataini, yaitu pada malam kedua, yakni maksudnya tanggal 2. Tanggal 2 min Rabi'in, dari bulan Rabi'il Awal, khalata yang telah terlewat.
fa'ilnya khalata lailatan. Khalata lailatan. Jadi Nabi lahir tahun Gajah Amal Fil, bulannya Rabiul Awal, harinya hari Senin, tanggalnya tanggal berapa? Tanggal, ini pendapat pertama, tanggal 2 Rabiul Awal, tanggal 2. Ini yang menyatakan tanggal 2 ini juga qaulul aksar ini ya. Qaulul aksar juga. Yang 12 itu malakil, tapi yang paling masyhur itu 12. Waqila bal zaka li sintai asyrah, waqila ba'dal fili za bi fatrah. Waqila, dan dikatakan, bal zaka, tetapi itu miladuhu ya, atau mauliduhu. Zaka itu isinya mauliduhu, menjadi mubtada ya. Lisintai asyra, ini khabarnya zaka. Lisintai asyra, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini pendapat kedua, dan ini yang paling masyhur, paling banyak diikuti. Walaupun yang tanggal 2 itu juga qaulul aksar. Ada yang menyatakan juga tanggal 10 Rabiul Awal. Waqila ba'dal fili dha bi fatrah. Waqila, dan dikatakan juga, itu ada yang dibuang ya, tersimpan takdirannya waqila yuladu gitu ya, atau mauliduhu ba'dal fili. Ba'dal fili menjadi khabar, dzaraf yang menjadi khabar ba'dal fili, dan dikatakan ba'dal fili lahirnya Nabi setelah peristiwa gajah. Za menjadi mubtada, za mubtada, za yakni ini lahirnya Nabi. Bi fatrah, bi fatrah ini khabarnya za. Bi fatrah yaitu di dalam masa yang panjang, masa yang lama. Fatrah itu masa yang lama, yakni baina waqa'atil fil wa baina maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga waqila ba'dal fili za, ba'dal fili khabar, za mubtada, bi fatrah itu ba-nya itu ba apa? Mutlak ya. Kelawan gitu ya, kelawan mongso sing suwe. Berapa lama fatrahnya itu? Bi arba'ina aw thalathina sanah wa ruddadzal khulfu wa ba'dun wahana. Nah ini fatrahnya, ada yang mengatakan 40 tahun setelah peristiwa gajah baru Nabi lahir. Ada yang mengatakan 30 tahun setelah peristiwa waqa'atil fil, peristiwa gajah. Tapi khilaf ini ditolak oleh para ulama. Warudda, dan ditolak zal khulfu, ini khilaf. Wa ba'dun, dan sebagian ulama wahana. Wahana ay dha'afah ya, mendhaifkan khilaf atau khulfu tersebut. Masyaallah. Jadi ini khilaf-khilafnya ya, tentang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini saya sering menjelaskan kenapa Nabi dilahirkan di hari Senin, kenapa di bulan Rabiul Awal ya, kenapa Nabi tidak dilahirkan di hari yang mulia, misalnya hari Jum'ah
Atau hari Rebu itu kan hari yang mulia. Kenapa kok enggak hari Jum'ah yang merupakan Sayyidul Ayyam? Kenapa bulannya kok bulan Rabiul Awal, kok bukan bulan Ashhurul Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab misalnya? Kenapa juga bukan bulan Ramadan yang merupakan Sayyidus Syuhur? Nah, disinilah hikmahnya, rahasianya. Allah Ta'ala menghendaki kemuliaan Nabi, syarafnya Nabi itu syaraf yang zatiyun, syaraf yang berbangsa zat, memang zatnya mulia, wa mustaqillun, dan syaraf kemuliaan yang merdeka, yakni tidak bergantung karena zaman dan tempat. Justru zaman dan tempat itu menjadi mulia karena lahirnya Nabi SAW. Kalau Nabi nanti lahirnya di Ashhurul Hurum atau Ramadan, mungkin orang punya alasan, oh ya pantas mulia, wong lahirnya di bulan yang mulia. Oh pantas mulia, wong lahirnya di hari yang mulia. Tapi tidak, Allah pilihkan hari Senin yang tadinya hari biasa-biasa, sekarang menjadi hari yang istimewa karena lahirnya Nabi SAW di hari Senin, bahkan menjadi suatu amalan ibadah sunnah puasa pada hari Senin. Dan itu yang pertama melakukan adalah Nabi SAW sendiri. Beliau puasa setiap hari Senin karena itu adalah hari kelahirannya, menghormati hari kelahirannya. Berarti yang ngajari maulid pertama siapa? Nabi SAW. Cuma caranya Nabi bermaulid dengan berpuasa. Hari Senin menjadi istimewa. Rabiul Awal yang tadinya bulan biasa-biasa menjadi bulan yang mulia karena di situ menjadi bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadinya Rabiul Awal itu biasa-biasa, enggak ada istimewa-istimewanya. Tapi setelah Nabi lahir menjadi bulan yang istimewa. Makanya ini di antaranya kata Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, kenapa Nabi itu kok dimakamkan di Madinah, bukan di Mekah saja? Mekah yang di situ sudah jelas-jelas ada Ka'bahnya, ya, ada Masjidil Haramnya. Dan memang begini ya, kalau kata para ulama, perbandingannya antara Mekah dengan Madinah itu mana yang lebih mulia? Yang lebih mulia adalah Makkah. Kenapa? Karena tidak ada satupun Nabi yang tidak pernah ke Mekah. Semua Nabi pernah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan di situ ada Ka'bah, ada Al-Hajarul Aswad dan seterusnya. Ada Masjidil Haram, di mana satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 kali di masjid yang lain. Berarti lebih mulia mana? Madinah. Kemudian sekarang kalau ditanya antara Mekah dengan Al-Hujratus Syarifah, dengan makamnya Nabi, mana yang lebih mulia? Jawabannya lebih mulia makamnya Nabi. Memang Mekah lebih mulia dari Madinah, tapi makamnya Nabi Al-Hujratus Syarifah lebih mulia daripada Al-Makkatul Mukarramah. Ini yang dikatakan di dalam Al-Zakhairul Muhammadiyah, ya, ada sebuah syair di situ, jazamal jami'u bi anna khairal ardi ma qad hata dhatal mustafa wa hawaha wa na'am laqad sadaku bisakiniha alat karruhi hina zakat zaka ma'waha. Jazamal jami'u bi anna khairal ardi ma, semua para ulama menetapkan bahwa bi anna khairal ardi ma, sebaik-baik bumi adalah bumi yang qad hata dzatal mustafa wa hawaha, yang meliputi zatnya al-Mustafa dan mencakup zatnya al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
Mereka itu benar, wa na'am laqad sadaqu bisakiniha alat karruhi, sebagaimana ruh hina zakat zaka ma'waha. Jadi tergantung yang menempati. Ketika ruh itu ruh yang mulia, jasad menjadi mulia karena ruh yang mulia di dalamnya. Karruhi idza hina zakat zaka ma'waha. Jadi jelas ya, lebih mulia mana Mekah dengan makamnya Nabi? Lebih mulia makamnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qadra sinah. Amin ya rabbal alamin. Wa qad ra'at idh wada'athu nura kharaja minha ra'atil qusura. Wa qad ra'at, dan sungguh telah melihat. Siapa ini? Fa'ilnya ummuhu ya, ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aminah. Idh wada'athu, di dalam waktunya ketika melahirkan, di dalam waktunya melahirkan. Siapa itu? Aminah melahirkan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'at apa? Ra'at nuran, melihat nur, cahaya. Kharaja, yang keluar nur tersebut. Minha ay min ummihi, mina Sayyidah Aminah, keluar dari ibunya Nabi, dari Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Ra'atil qusura, sehingga dengan nur itu beliau bisa melihat istana-istana. Qusura busra qad adaat wa wudi' basaruhu ila samai murtafi'. Istana mana? Istana Busra. Busra ini Madinah bisyam, yaitu kota yang ada di Syam. Bisa terlihat dari Mekah di saat Nabi lahir karena pancaran cahayanya. Langsung ummuhu yang melihat ini. Qusura Busra qad adaat, sungguh benar-benar telah menerangi. Adha'at ini kadang-kadang muta'addi, kadang-kadang lazim ya. Jadi bisa diartikan lazim, berarti apa namanya? Bersinar atau menyinari, muta'addi. Wa wudi', dan dilahirkan, naibul fa'ilnya Nabi, dan dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basaruhu ila sama'i murtafi'. Basaruhu hal sekaligus mubtada. Basaruhu, pandangan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir itu murtafi'un ila sama'. Jadi murtafi' khabarnya basaruhu, melihat ke atas, melihat ke langit. Jadi Nabi itu ketika lahir pandangan matanya melihat ke atas, melihat ke langit. Ini isyarah ila darajatil aliyah ya, isyarah bahwa derajat beliau itu derajat yang sangat tinggi dan mulia. Mata abuhu wa lahu amani wa thuluthun wa qila bin nuksani. Mata abuhu, meninggal. Siapa itu? Abuhu, abun Nabi, ayahnya Nabi SAW. Walahu amani, lahu khabar muqaddam, amani mubtada muakhar. Walahu, dan itu bagi Nabi ketika itu, amani, usianya 2 tahun, wa thuluthun, dan sepertiga. 2 tahun lebih sepertiga, berarti sepertiganya setahun berapa? 4 bulan ya, 4 bulan. Jadi ini qil pertama. Qaul pertama mengatakan Nabi ditinggal wafat oleh ayahnya ketika beliau berusia 2 tahun 4 bulan. Waqila bin nuksani. Qaul kedua, ada yang mengatakan kurang dari itu, tidak sampai 2 tahun 4 bulan. Bin nuksani dari apa? An qadridha, dari kadar-kadar ini, dari kadar ukuran amani wa thuluthun. Bal sahha kana hamlala, ini kaul yang sahih. Bal sahha,
bal sahha, tetapi telah sahih. Karena ya, apa yang sahih? Berarti fa'ilnya itu kana hamla itu. Kana itu. Kana yaitu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya abihi itu hamla, masih dalam kandungan. Jadi yang sahih adalah justru Nabi masih dalam kandungan, belum lahir, ditinggal wafat oleh ayahnya. Wa arda'athu hina kana tifla ma'ammihi Hamzata laithil qaumi wa ma'abi salamatal makhzumi. Ini fa'ilnya belum ini ya, fa'ilnya arda'athu. Wa arda'athu, dan menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kana tifla, ketika beliau masih dalam keadaan bocah kecil ya, masih tifl. Ma'ammihi, begitu juga pamannya beliau Hamzata, Hamzah berarti badal ya, badalnya ammihi yaitu Hamzah, laithil qaum, yang seperti singanya kaum, yakni asadi Quraisy. Laith itu asad ya. Wa ma'abi salamata, begitu juga Abi Salamah yakni Abdullah bin Abdul Asad. Ini namanya Abi Salamah. Abi Salamah itu kunyahnya, namanya Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ya, Abi Salamah ini suaminya Ummu Salamah. Tahu Ummu Salamah? Ummu Salamah itu waktu ditinggal wafat oleh Abu Salamah, itu ketika menjadi janda diajari sama Nabi membaca doa. Beliau itu susah waktu ditinggal wafat oleh suaminya, karena suaminya ini Abu Salamah ini orang baik, Masya Allah. Diajari sama Nabi suruh baca doa. Di antara doa itu ada kalimat wa akhlifni khairan minha, dan gantikan saya yang lebih baik dari musibah saya. Minha ay min musibati. Nah, waktu diajari doa itu, Ummu Salamah bukan ragu ya, bukan ragu dengan doanya yang diajarkan Nabi, tapi beliau mikir-mikir, apa ada yang khairan min zauji, yang lebih baik dari suami saya Abu Salamah? Siapa kira-kira yang lebih baik? Wong Abu Salamah ini Masya Allah orangnya lemah lembut, penyayang, setia, dan seterusnya ya. Tetapi akhirnya beliau baca ajaran doa dari Nabi. Subhanallah, Allah Ta'ala berkehendak Ummu Salamah menjadi istrinya Nabi pada akhirnya, diganti oleh Nabi. Jadi ditinggal wafat oleh Abu Salamah suaminya, diganti suami yang lebih top, lebih super, yaitu An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kalau dapat musibah baca itu ya, wa akhlifni khairan minha atau min musibati. Siapa yang menyusui? Suwaibatun wahya ila Abi Lahab a'taqaha wa innahu hinan qalab, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah. Wahya mubtada ya, wahya Suwaibah itu ila Abi Lahab, ini ada yang dibuang, ay mansubatun ila Abi Lahab itu ya. Jadi khabarnya dibuang, ditakdirkan mansubatun, ay wahya mansubatun ila Abi Lahab. Wahya dan Suwaibah itu dinisbatkan ila Abi Lahab, kepada Abi Lahab. A'taqaha, yaitu di mana Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Wa innahu hinang qalab, nanti itu wa innahu, dan sesungguhnya Abu Lahab hinang qalab, ketika meninggal, mati ya. Inqalaba itu mati, ay intaqala Abu Lahab. Jadi ini berarti yang disusui oleh Ummu Salamah ada berapa orang? Oleh siapa tadi? Suwaibah. Oleh Suwaibah yang disusui
Sayyiduna Hamzah, kemudian Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Salamah Al-Makhzumi. Berarti ini 3 orang ini, 2 orang ini, Hamzah pamannya Nabi sendiri, ya. Kemudian Abu Salamah ini 2 saudara rodoknya Nabi. Jadi Abdullah ibn al-Asad dan Hamzah ini sama-sama saudara rodoknya Nabi. Ada juga mengatakan yang ma'ruf, Suwaibah itu menyusui Hamzah, urutannya ini ya, urutannya. Menyusui Sayyidina Hamzah, kemudian menyusui Abu Sufyan, sepupunya Hamzah, ya, Al-Harith namanya ya. Kemudian menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyusui Abu Salamah. Tidak berarti harus berurut ini ya. Qad yakunur radha' fi waqtin wahid ya, la yalzam ay yakuna radha' fi waqtin wahid bal kana fi azminatin mukhtalifah. Tetapi bisa saja itu terjadi di masa-masa yang berbeda-beda. Karena apa? Karena Hamzah itu lebih tua dari Nabi SAW 4 tahun usianya. Sayyidina Hamzah lebih tua 4 tahun dari Nabi SAW. Jadi paman tapi tidak jauh umurnya ya. Jadi yang menyusui pertama, menyusui Nabi siapa yang pertama? Menyusui ibunya sendiri. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya disusui oleh Suwaibah, budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ya, karena memberi kabar gembira tentang kelahiran Nabi SAW. Nah, karena itu istimewa ini, ada satu kekhususan. Wa innahu hinang qalab, dan sesungguhnya Abu Lahab hinang qalab ketika meninggal, hulkan ay halikan bimakna mautan ya. Halikan ketika inqalab sebagai orang yang meninggal. Hulkan ru'i nauman bi syarri haibah lakin suqi bi'idkihi Suwaibah. Ru'i nauman bi syarri haibah. Ru'i dilihat siapa itu? Abu Lahab nauman di dalam tidur, yakni dimimpikan. Wakila ini yang bermimpi ini Sayyid Abbas ya, Sayyidina Abbas ammin Nabi SAW yang mimpi. Tadi saudaranya sendiri, saudaranya Abu Lahab. Dilihat dalam mimpi, dimimpikan bisyarri haibah, dalam keadaan yang buruk, ai fi su'i halah, fi su'i halah. Haibah atau haibah itu halah, dalam keadaan yang buruk. Lakin suqi bi'idki Suwaibah, tapi anehnya setiap hari Senin Abu Lahab bisa meminum air dari jari-jarinya. Karena apa? Bi'idkihi Suwaibah, itu baknya bak lisababiyah, sebab memerdekakannya Abu Lahab Suwaibah terhadap Suwaibah. Jadi ketika Abu Lahab mendapat kabar dari Suwaibah, budaknya, tentang kelahiran Nabi, maka Suwaibah memerdekakan Abu Lahab memerdekakan Suwaibah karena memberi kabar gembira tentang kelahiran keponakannya, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian yang dibuat syairan ya, yang sering dibawa oleh Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Idza kana hadza kafirun jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu yukhaffafu anhu daiman fi yaumil itsnaini lis-sururi bi Ahmada. Fama adh-dhannu bil 'abdi alladhi kana dahruhu bi Ahmada masruran wa mata muwahhida. Insyaallah ya. Kalau Abu Lahab saja yang kafir, ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu,
prestasinya luar biasa, sudah kafir, kafirnya kufurnya dinas lagi dalam Al-Quran. Satu surat khusus, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi Masya Allah, karena Abu Lahab pernah pernah bergembira dengan kelahiran Nabi, dan gembiranya itu kemudian menjadikan dia memerdekakan budaknya Thuwaibah dan meminta Thuwaibah untuk menyusui Nabi SAW. Maka oleh Allah Ta'ala diberikan keistimewaan setiap hari Senin bisa meminum air dari jari-jarinya. Dan ini diriwayatkan dalam beberapa riwayat ya, yang mimpi katanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Bagaimana kalau Abu Lahab saja seperti itu, apalagi orang yang muslim mukmin kemudian berbahagia dengan kelahiran Nabi SAW. Ini sebentar lagi ya, Rabiul Awal, tunjukkan al-farah, kebahagiaan, surur karena kelahiran Nabi SAW. Famadzannu bil abdil ladzi kana dahruhu, ada yang tula dahrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Wa ba'daha Halimatu Sa'diyah fadhafirat bid-durrati saniyah. Wa ba'daha, dan setelah Thuwaibah, khabar ya, khabar muqaddam. Halimatu Sa'diyah mubtada muakhar, yang menyusui yaitu Halimatus Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad. Fadhafirat, maka mendapatkan Halimatus Sa'diyah bid-durrati saniyah, dengan mutiara. Durrah itu mutiara intan, mutiara as-saniyah yang luhur. As-saniyah ay murtafi'atil qamah, yang mahal harganya. Siapa mutiara itu? Nabi, yang diserupakan seperti mutiara yang luhur, bidurratis saniyah. Nalat bihi khairan wa ayya khairi min sa'atin wa raghadin wa mairi. Nalat, mendapatkan Halimatus Sa'diyah bihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairan maf'ulnya nalat, mendapatkan kebaikan, wa ayya khairi, dan mana-mana kebaikan, yakni kebaikan yang sempurna, maksudnya khairan wa ayya khairi. Apa saja kebaikan itu? Min sa'atin, minnya min lil bayan, bayannya yaitu sa'atin. Sa'ah itu keluasan dalam hidup, keluasan rizki, maksudnya rizkinya diberi luas. Waraghadin, dan hidup yang enak, jadi hidupnya enak ya. Wa mairi, dan makanan yang berlimpah. Jadi Masya Allah, ternyata Nabi itu keberkahannya bukan hanya keberkahan maknawiyah, tapi keberkahan hissiyah juga bisa dirasakan. Ini buktinya dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah. Masya Allah ya. Halimatus Sa'diyah ini ketika Nabi lahir, beliau ke Mekah bersama dengan wanita-wanita lain. Itu dulu, zaman dulu itu sudah tradisi di Arab. Kalau ada anak lahir itu ada istilahnya rental ASI gitu ya. Ada yang bekerja khusus menyusui bayi, dibayar. Nah, kemudian bayi ini biasanya dikirim oleh ibunya ke pelosok-pelosok untuk disusui oleh wanita-wanita lain, supaya satu, tidak terpengaruh, kedua, supaya bisa mengetahui tradisi yang ada di kaum-kaum yang lain, nah, untuk menambah pengalaman, dan juga di samping menjauhkan dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Lah ketika tahun lahirnya Nabi itu Masya Allah, semua wanita-wanita sudah mendapatkan bayi ya. Mereka milih, kalau bisa yang dipilih itu malah bayinya orang-orang kaya, karena bayarannya banyak. Sementara Nabi kan ketika itu yatim, dianggap Nabi ini yatim, bukan dari keluarga kaya, khawatir bayarannya nggak banyak, nanti bayarannya siapa yang bayar. Nah, sementara yang lain itu ibu-ibu yang menyusui itu kendaraannya
cepat-cepat ya, karena kendaraannya semuanya istimewa kecuali Halimah naik himar lambat, akhirnya terlambat sampai di Mekah itu. Tapi Masya Allah, hikmahnya keterlambatannya Halimah, dia justru mendapat bayi yang istimewa yang tidak dilirik oleh ibu-ibu yang lain, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini hikmahnya ya. Makanya keterlambatan itu kadang-kadang membawa hikmah, kecuali kalau terlambat taklim ya, lain itu. Keterlambatan, jadi kalau misalnya kamu kok terlambat gak dapet jodoh, yang sabar, pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang terlambat diminta ini gak jadi, mau dapat ini gak jadi, mau dapat ini gak jadi, mungkin nanti akan disiapkan oleh Allah Ta'ala yang istimewa. Nah gitu, seperti Halimah ini. Makanya Habib Ali Al-Habsyi berkata apa? Wa idza ta'akhkhara matlabun falarubbama fi dzalika at-ta'khiri kullul matma'i. Ya, ketika suatu permintaan terlambat, kadang-kadang dalam keterlambatan itu ada kullul matma'i, semua harapan itu ada semua di situ ya. Jadi kalau terlambat mendapatkan sesuatu, jangan sedih, jangan susah. Kemungkinan dalam keterlambatan itu ada sebuah hikmah yang nanti kita rasakan. Aqama fi Sa'd ibn Bakr indaha arba'atal a'wami tajni sa'daha. Aqama, berdiam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, fi Sa'd ibn Bakr, di dalam qabilah Sa'ad bin Bakr. Ini qabilahnya Halimah As-Sa'diyah. Indaha, yaitu di dalam sandingnya, di sandingnya Halimah As-Sa'diyah selama berapa? Arba'atal a'wami, dalam masa 4 tahun. Tajni sa'daha, tajni itu memetik atau mengunduh. Halimah As-Sa'diyah, sa'daha mengunduh kebahagiaannya Halimah atau keberuntungannya Halimah, kebahagiaannya Halimah dengan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi 4 tahun ya. Asalnya 2 tahun mau dikembalikan, tapi Halimah ini sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Maulid ya, wahya ghairu sakhiyatin bi firaqih. Di Maulid mana itu? Tiba apa Simtut Tirar? Faraddathu ila ummiha wahya ghairu sakhiyatin bi firaqih. Jadi Halimah itu berat mau berpisah dari Nabi. Akhirnya setelah 2 tahun dirayu lagi Sayyidah Aminah oleh Halimah, dirayu, akhirnya diperbolehkan, dikembalikan lagi kepada Halimah 2 tahun lagi. Jadi total Nabi 4 tahun di tempatnya Halimah As-Sa'diyah, menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah. Wahina, dan Masya Allah ya, keberkahannya luar biasa. Bahkan diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, ketika Nabi di tempatnya Halimah As-Sa'diyah itu, setiap ada orang sakit datang ke rumahnya Halimah, itu telapak tangannya Nabi ditempelkan ke orang yang sakit itu, ke anggota badannya yang sakit, langsung sembuh. Ada hewan sakit, ditempelkan telapak tangannya Nabi, langsung sembuh. Masya Allah, ini keberkahannya Nabi. Dan ketika membawa Nabi, ketika Halimah membawa Nabi dari Mekah ke kampung halamannya, itu Masya Allah, himarnya yang tadinya lambat langsung kecepatannya berapa ratus kilometer per jam itu ya, disalib semua itu. Jadi kendaraannya ibu-ibu yang sudah berangkat duluan itu dari Mekah, itu semuanya disalib sama himarnya Halimah yang tadinya lambat, karena berkahnya membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sampai di tempatnya Halimah, ketika itu musim paceklik ya, Masya Allah, kebun-kebunnya Halimah yang tadinya kering langsung subur, gemah repah loh jinawi.
subur semuanya, tumbuh semuanya, langsung hijau ranum semuanya, yang tidak ada buahnya langsung keluar buahnya, kambing-kambingnya, ontanya, sapinya yang tidak mengeluarkan susu langsung keluar susunya dengan banyak. Itu luar biasanya Nabi, keberkahannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hina syaqqa sadrahu Jibrilu khafat alaihi hadatsan yaulu. Dan ketika syaqqa sadrahu Jibrilu, ketika Jibril menyobek, ya, menyobek atau apa ya, menyigar ya, dadanya Nabi, sadran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Halimah menjadi takut. Khafat alaih, khafat Halimah, takut Halimah, alaihi ay ala Nabi, takut terhadap apa? Hadatsan, sebuah kejadian ya, yang baru datang atau musibah yang baru datang, itu namanya hadatsan yaulu, yang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, ketika di tempatnya Halimah, Nabi masih usia kecil sedang main-main di luar, itu didatangi oleh malaikat, langsung dioperasi bedah, syaqqus sadr ya, dibedah dadanya Nabi, diambil hatinya, dicuci dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ini syaqqus sadr dialami oleh Nabi sebanyak berapa kali? 4 kali. Pertama ketika di tempatnya Halimah ini. Yang kedua ketika Nabi berusia 10 tahun. Itu ngalami juga yang kedua syaqqus sadr. Yang ketiga yaitu ketika beliau kedatangan Jibril alaihissalam yang pertama. Sebelum kedatangan Jibril yang pertama untuk mendapatkan wahyu dan dilantik menjadi Rasul. Ini juga dioperasi bedah, syaqqus sadr. Dan yang keempat ketika malam Al-Isra wal Mi'raj, mau berangkat Isra Mi'raj, itu juga dioperasi bedah, syaqqus sadr. Nah, tapi syaqqus sadr di sini ada ulama khilaf. Sebagian mengatakan kan di situ kalau ditiba ada wa nuzi'a minhu hazzuz syaitan wa mala'uhu bil ilmi wal hilmi wal yaqini wal ridwan. Nabi kan hatinya dipenuhi ilmu, dipenuhi hilim, kebijaksanaan, yakin, ridwan, keridhaan Allah Ta'ala. Wa nuzi'a minhu hazzuz syaitan, dan dicabut dari hatinya Nabi bagiannya syaitan. Maksudnya apa? Hazzuz syaitan, apakah berarti Nabi ini ada potensi diganggu syaitan? Tidak. Tapi kata para ulama yang dimaksud termasuk Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki memaknai ini nuzi'a hazzuz syaitan ay nuzi'a hazzuz syaitani min rahmatih sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagiannya syaitan untuk mendapatkan rahmatnya Nabi itu dicabut dari hatinya Nabi, supaya syaitan enggak kebagian rahmatnya Nabi. Yang lain semua kebagian rahmatnya Nabi kecuali syaitan. Itu maksudnya wa nuzi'a minhu hazzuz syaitan. Sementara sahib Maulid Simtid Durar Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata apa? Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Nabi itu, malaikat bukan mengeluarkan gangguan atau kotoran dari hatinya Nabi, tetapi menambahi kesucian di atas kesucian, supaya hati yang suci bertambah suci. Bukan karena aslinya kotor disucikan, tidak, tapi sudah suci disucikan lagi. Raddathu saliman ila aminati wa kharajat bihi ilal madinati. Raddathu, fa'ilnya di sini Halimah. Halimah mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena takut tadi. Takut ada apa lah ya? Enggak takut gimana wong tiba-tiba kelihatan ya malaikat membedah dadanya Nabi, ya takut Halimah, takut ada apa-apa yang terjadi kepada Nabi. Langsung dikembalikan kepada ibunya, kepada Sayyidah Aminah, saliman, dalam keadaan beliau
selamat. Saliman menjadi hal ya. Wa kharajat bihi ilal madinati. Wa kharajat ini fa'ilnya Aminah. Jadi kalau raddat itu fa'ilnya Halimah, kharajat di sini Sayyidah Aminah. Dan Sayyidah Aminah keluar bihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal madinati, menuju ke kota Madinah, diajak keluar. Nah, diajak keluar ini ketika usia berapa? Ada yang pendapat mengatakan ya di saat itu setelah dikembalikan Halimah itu langsung dibawa, beberapa saat setelahnya. Berarti masih usia 4 tahun Nabi. Ada yang bilang usia 6 tahun. Nah, tujuannya apa dibawa ke Madinah? Tazuru ahwalan lahu famaridat raji'atan wa qubidat fadufinat. Tazuru ahwalan lahu, dibawa dalam hal ini, tazuru menjadi hal ya, halnya dalam posisi Sayyidah Aminah menziarahi, mengunjungi akhwalan lahu, paman-pamannya Nabi ya. Akhwalnya Nabi berarti paman-paman dari ibunya Nabi, berarti saudara-saudaranya Sayyidah Aminah, berarti ini Bani Najjar ya, Bani Najjar. Famaridat, ternyata dalam perjalanan, ini perjalanan pulang ya, perjalanan pulang Sayyidah Aminah sakit. Raji'atan, ini famaridat raji'atan, dalam keadaan beliau sebagai orang yang kembali yakni pulang. Wa qubidat, dan ternyata itu wafat yang menyebabkan wafatnya, sakit yang menyebabkan wafatnya Sayyidah Aminah. Fadufinat, maka beliau Sayyidah Aminah dikuburkan ya. Dikuburkan di mana? Hunaka bil abwa'i wa huwa umur. Sebentar. Hunaka bil abwa'i wa huwa umuruh. Itu bacanya ya. Hunaka bil abwa'i wa huwa umuruh. Sittu sinina ma'a syai'in yakduruh. Hunaka, dimakamkan di sana. Dzaraf ini ya, di sana tempat, yakni di Madinah, di daerah Madinah. Bil abwa, tepatnya ada di daerah Abwa. Abwa ini sekarang terkenal dengan sebutan Khuraibah ya, Khuraibah. Masih masuk Madinah, ikut Madinah itu ya, ikut wilayahnya Madinah. Nah, ini Khuraibah, antara Khuraibah dengan Rabil ya, itu terpaut 3 kilo ya, 43 kilo. Antara Abwa itu Khuraibah dengan Rabil itu kurang lebih 43 kilo. Rabil bil ghin ya. Kemudian kalau dari Mekah, dari Madinah ke Mekah itu berapa kilo? Kalau dari Abwa ya, dari Abwa ke Mekah itu kurang lebih 200 kilometer. Sementara dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih kalau enggak 400 ya 500 kilo. Itu biasanya di jalan-jalan itu kan ada tulisannya itu berapa kilometer itu dari Madinah ke Mekah. Sementara dari Abwa ke Mekah itu separuhnya Madinah ke Mekah, berarti kurang lebih 200 kilometer. Di situ ada makamnya Ummin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu As-Sayyidatul Karimatu Aminah. Wahwa, dan ketika itu Nabi SAW umuruh ini menjadi khabar terus menjadi mubtada. Umurnya Nabi itu situ sinin. Nah, situ khabarnya umuruh. Situ sinin 6 tahun. Ma'a syai'in yakduru, 6 tahun bersama sesuatu yang mengira-ngirakan. Terhadap siapa yang mengira-ngirakan? Dhabituhu, orang yang memberikan batas kadarnya
yaitu bimi'atin ayyama, dengan 100 hari. Wakila dan kila, ada kil mengatakan bal arba'atun a'wama, wakila bal umruhu gitu ya, arba'atun a'wama. Ada arba'atun ataf kepada situ sinin, ada yang mengatakan 4 tahun. Berarti pendapat pertama situ sinin ma'syai'in yakduruh dhabituhu bimi'atin ayyama, itu maksudnya berarti umurnya Nabi 6 tahun 100 hari ketika ibunya wafat ini. 6 tahun 100 hari. Kemudian pendapat kedua mengatakan usianya Nabi ketika ditinggal wafat ibunya adalah 4 tahun. Ya, Masya Allah. Ini Sayyidah Aminah ini luar biasa, yaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid sering membawa syairnya Sayyidah Aminah ketika mau wafat itu. Barakallahu fika min gulami itu. Barakallahu fika min gulami ya ibnalladzi min haumatil hamami, itu sampai ila akhiri. Sampai di situ ada kata-kata dari Sayyidah Aminah ini yang kemudian dijadikan dalil bahwa Sayyidah Aminah itu betul-betul memang Islam, mengikuti ajaran Nabi yang sebelumnya dan beriman kepada Nabi sebelum Nabi menjadi Rasul. Karena di situ ada kata-kata la in sahhama absartu fil manami fa anta mab'utsun ilal anami tub'atsu fil hilli wa fil harami ala dini abika Ibrahimi, sampai seterusnya itu ya. Jika benar apa yang aku lihat dalam mimpiku, kata ibunya Nabi sebelum wafat ini, ketika fi maradil wafah, fa anta mab'utsun ilal anami, maka engkau menjadi orang yang diutus kepada seluruh manusia. Tub'atsu fil hilli wa fil harami, engkau diutus di tanah halal dan tanah haram. Ala dini abika Ibrahimi, membawa agama ayahmu yaitu Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Sampai akhirnya itu ada syairnya panjang, itu luar biasa ya, syairnya Sayyidah Aminah yang menandakan keislaman Sayyidah Aminah dan keimanannya kepada Nabi sebelum Nabi menjadi Rasul. Bahkan kemudian beliau pada akhirnya berkata kullu jadidin yabla wa kullu hayyin yamut, ya, wa kullu jadidin yafna, ya, segala sesuatu yang baru itu pasti akan rusak, semua yang hidup pasti akan mati. Wa ana maitatun wa dzikri baq, dan aku akan mati tapi sebutanku bakin, akan kekal selama-lamanya. Masya Allah. Dan terbukti sampai sekarang nama As-Sayyidah Aminah masih disebut-sebut. Jadi jangan sampai ikut orang-orang yang mengatakan abah ibunya Nabi itu kafir atau tidak selamat, itu nanti idza kepada Nabi, bahaya ya, bisa menyakiti hatinya Nabi. Jangankan Nabi, sekarang nisbat kepada kita saja. Anda kalau ada orang bilang kepada Anda, hei bapak ibumu itu di neraka, sakit hati enggak? Kan sakit hati kita, apalagi kalau kepada Nabi. Ya, makanya baca kitab, misalnya ada kitab karangannya Al-Barzanji, yaitu Sa'adatud Darain fi Najatil Abawain. Ya, itu menerangkan tentang bagaimana keselamatan abah ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini yang banyak diikuti oleh para ulama kita dan salaf-salaf kita. Jangankan abawain Nabi, jangankan abah ibunya Nabi, maaf, Abu Lahab saja yang kafirnya sudah jelas, bahkan mansus dalam Al-Quran. Itu ba'dul ulama wa ba'dus salaf wa ba'dus salihin, itu kalau sholat tidak mau baca surat Al-Lahab. Termasuk di Pasuruan ini Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, Kiai Hamid bin Abdullah, itu tidak mau baca surat Al-Lahab. Kenapa? Karena walaupun kafir, ini bagaimanapun juga amun Nabi, pamannya Nabi, takut idza kepada Nabi. Karena Abu Lahab ini punya anak perempuan, ya, masuk Islam, ikut hijrah bersama Nabi, namanya Durrah.
Durrah binti Abi Lahab. Ya, ketika hijrah itu oleh wanita-wanita Ansor itu diledek, ya, diledek tentang ayahnya yang kafir itu Abu Lahab. Sakit hati Durrah ini binti Abi Lahab lapor kepada Nabi, dan Nabi marah kepada wanita-wanita Ansor waktu itu, jangan sampai mengganggu saya dan keluarga saya, kata Nabi. Ya, tetap kita katakan Abu Lahab itu kafir, tapi ini karena mimbabil adab wa ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu ya. Wa hina matat hamalathu barakah li jaddihi bi Makkatal mubarakah. Wa hina matat, dan ketika wafat ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamalathu barakah, membawa kepada Nabi siapa? Barokah, yakni barokah ini namanya barokah al-Habasyiyah. Ya, barokah ini yang disebut dengan atau julukannya Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman yang disebut oleh Nabi ummi ba'da ummi, ibuku setelah ibuku. Ya, jadi barokah ini yang pernah meminum air seninya Nabi ketika Nabi masih kecil. Ini Barokah bintu Tha'labah, ya, al-ma'rufah bi ummi Aiman. Waktu Nabi masih kecil pernah meminum air seninya Nabi, dan Nabi berkata kepada Ummu Aiman atau Barokah ini, layyali jabatnakin nar, api neraka tidak akan pernah masuk ke dalam perutmu, yakni engkau tidak akan pernah masuk neraka. Dan ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa air seninya Nabi itu suci dan tidak najis, ya. Pernah diminum oleh Ummu Aiman Barokah. Ini budaknya ayahnya Nabi dulu, kemudian setelah ayahnya Nabi wafat diwarisi oleh Nabi menjadi budaknya Nabi SAW, yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi, lalu dinikahkan dengan siapa? Dengan Zaid bin Harithah. Ya, Ummu Aiman ini dinikahkan oleh Nabi dengan Zaid bin Harithah dan melahirkan, menurunkan diantaranya Usama bin Zaid. Itu turunannya, ya, putranya Ummu Aiman Barokah, ya. Ini yang disebut oleh Nabi ummi ba'da ummi, ibuku setelah ibuku. Dibawa kemana oleh Ummu Aiman Barokah? Li jaddihi, kepada kakeknya Nabi SAW, bi Makkah, di Makkah al-Mubarakah, yang diberkahi, yaitu Abdul Muttalib. Jadi Nabi ketika ditinggal wafat oleh Abdul Muttalib itu usianya berapa? 8 tahun. Jadi ditinggal wafat ibunya 4 tahun, wakila 6 tahun 100 hari. Ditinggal wafatnya oleh Abdul Muttalib, umurnya Nabi ketika usia 8 tahun. Abdul Muttalib inilah yang berikutnya meramut Nabi, memelihara Nabi SAW. Kafalahu ila tamami umrihi thamaniyan thumma madha li qabrihi. Kafalahu, mencukupi kepada Nabi, yakni ngurumati Nabi, ya, meramut Nabi SAW. Siapa fa'ilnya kafala di situ? Abdul jadduhu, yakni Abdul Muttalib. Ila tamami umrihi, sampai sempurnanya umurnya Nabi SAW. Thamanian, 8 tahun. Berarti umur 8 tahun Abdul Muttalib wafat. Summa madha li qabrihi, kemudian setelah itu Abdul Muttalib madha, terus li qabrihi, ke kuburannya, yakni maksudnya wafat ketika Nabi usia 8 tahun. Nah, ini ada satu faidah menarik, di antaranya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjadikan dalil Islamnya Abdul Muttalib itu salah satunya dengan hadis yang masyhur. Nabi kan bangga dengan Abdul Muttalib. Ketika beliau menyebutkan dirinya sebagai Nabi, apa kata Nabi? Anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Anan nabiyyu la kadzib,
saya adalah nabi yang tidak ada dusta di dalamnya. Benar, saya adalah seorang nabi. Ana bnu Abdul Muttalib, saya putranya Abdul Muttalib. Nah, kata Abu Ya, ini kan Nabi menyebutkan ini kan dengan bangga, dengan fakhr, bahwa beliau menjadi putranya, cucunya Abdul Muttalib. Mungkinkah Nabi berbangga dengan seorang kakek yang kafir? Kan nggak mungkin. Nabi membanggakan kakeknya Abdul Muttalib. Ini pertanda berarti Abdul Muttalib itu setidaknya min ahlil fatrah, mengikuti ajaran nabi-nabi yang sebelumnya, bukan kafir, ya. Istrinya Abdul Muttalib siapa namanya? Fatimah binti Amr. Jadi Nabi ini punya nenek namanya Fatimah, punya putri namanya Fatimah. Fatimah dijuluki bintu Ummu Abiha. Ya, Ummu Abiha sama dengan Fatimah anaknya Imam Malik. Ini juga dijuluki Ummu Abiha. Jadi Imam Malik punya anak perempuan namanya Fatimah, cerdasnya luar biasa. Itu kalau Imam Malik ngajar, putrinya ini Fatimah ini di sampingnya pintu mendengarkan abahnya sedang ngajar. Kalau ada pertanyaan, muridnya nggak bisa jawab, ini Fatimah yang bisa jawab. Ya, dan menghafal semua pelajaran yang disampaikan oleh ayahnya, yaitu Imam Malik. Ini juga dijuluki Ummu Abiha. Ya, begitu juga Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki Ummu Abiha. Istrinya Abdul Muttalib, neneknya Nabi, namanya juga Fatimah. Jadi wanita yang namanya paling banyak di sekeliling Nabi itu nama Fatimah dan Atikah. Makanya Nabi mengatakan ana ibnul awatik wal fawatim. Saya ini anaknya Atikah, Awatik, wal fawatim, dan Fatimah. Nah, itu nanti ada keterangannya ya, siapa saja yang namanya istrinya Atikah itu hubungannya apa dengan Nabi, yang Fatimah siapa saja itu ada penjelasannya di beberapa kitab, ya. Kemudian ini Abdul Muttalib, masya Allah, beliau yang meminta, ya, yang meminta kepada Sayyidah Aminah untuk supaya Nabi disusui Sayyidah Halimah. Kemudian juga yang diilhami oleh Allah Ta'ala untuk diberi nama Muhammad, itu lewat Abdul Muttalib kepada Sayyidah Aminah, diberi nama Muhammad. Kemudian juga yang ada riwayat yang menyebut yang mengkhitankan Nabi dan mengakikoi Nabi itu diantaranya jadduhu. Ada yang mengatakan lahir dalam keadaan sudah makhtunan, sudah bersunat, tapi ada riwayat mengatakan Abdul Muttalib yang mengkhitan. Ada riwayat seperti itu, ya. Alhasil banyak jasanya Abdul Muttalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kakek yang penyayang kepada cucunya, yaitu Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini baru satu bab, ya, zikru maulidihi wa irdha'ihi. Sudah berapa jam? Demikian, wallahu taala a'lam. Mari dibaca bareng-bareng, ya. Ikuti saya, dibaca bareng-bareng yang barusan kita maknai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wulidan nabiyyu amal fili ay fi rabi'il awwalil fadili li yaumil itsnaini mubarakan atali lailatani min rabi'in khalata wa qila bal dhaka li thintai ashra wa qila ba'da al-fili dha bi fatrah bi arba'ina aw ثلاثين سنة ورد ذا الخلف وبعض وهنا وقد رأت إذ وضعته نورا خرج منها رأت القصور قصور بسرقات أضاءت ووضع بصره إلى السماء مرتفع مات أبوه
له عامان وثلث وقيل بالنقصان عن قدر ذا بل صح كان حملا وأرضعته حين كان طفلا مع عمه حمزة ليث القوم ومع أبي سلامة المخزوم ثويبة وهي إلى أبي لهب اعتقها وإنه حين انقلب هلكا رؤي نوما بشر حيبة لكن سكي بعتكه ثويبة وبعدها حليمة السعدية فظفرت بالدرات السنية نالت به خيرا وأي خير من سعة ورغد ومير أقام في سعد بن بكر عندها 4 الأعوام تجني سعدها وحين شق صدره جبريل خافت عليه حدثا يؤول ردته سالما إلى آمنة وخرجت به إلى المدينة تزور أخولا له فمرضت رجعة وقبضت فدفنت هناك بالأبواء وهو عمره 6 سنين مع شيء يقدره ضابطه ب100 أياما وقيل بل 4 أعواما وحين ماتت حملته بركة لجده بمكة المباركة كفله إلى تمام عمره 8 ثم مضى لقبره كفله إلى تمام عمره 8 ثم مضى لقبره لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب
وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة.